welcome my video part 9. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Ida Octavia Nurhalijah dengan NIM 2015-276, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Pada pertemuan ke-9 mata kuliah film dokumenter, nah di sini saya sedikit menjelaskan terkait dari tentang point of view, dimana itu tuh kayak aturan main dari pembuatan film pada film dokumenter yang nantinya akan ditugaskan buat membuat film. Nah sebelumnya menjelaskan lebih lanjut ke pembahasan intinya. Nah di sini saya akan menjelaskan nih apa sih namanya dalam pembuatan film dokumenter tuh kayak gimana sih, terus aturan mainnya tuh gimana aja. Nah kan dalam film dokumenter tuh sangat penting ya, karena itu tuh untuk mengekspresikan diri kita. Jadi kayak jadi kita memberanikan diri untuk bisa berekspresi gitu tuh semenarik mungkin, jadi untuk bisa ditonton oleh banyak orang. Jadi kayak penonton tuh kayak terlihat kesannya tuh wow gitu, oh ternyata apa sih orangnya ini. Jadi udah ketebak kalau mengekspresikan lewat wajah atau lewat apa sih dari intonasi gerak wajah itu biasanya kan orang-orang kayak menggambarkan oh si ini nih jahat, oh si ini baik. Ada nih istilah dalam bahasa Inggrisnya itu tuh katanya to see a problem or issue from a new angle or perspective. Nah, ada yang tahu nggak nih artinya apa? Arti dari bahasa Inggris itu tuh kayak semacam melihat masalah atau sebuah isu itu dari setiap sudut pandangnya atau perspektif dari orangnya. Dalam pembuatan film dokumenter nih, maksudnya tuh kayak pandangan atau sudut pandang dari seseorang itu pasti berbeda walaupun tema atau judulnya atau topiknya itu sama. Nah itu tuh tetap aja sudut pandangnya atau perspektif orang itu pasti berbeda. Nah lalu ada nih lanjut lagi, katanya tanyain dari mana sih angel itu muncul. Nah ada 4 nih, itu tuh bahasa Inggris semua. Katanya angel muncul ini dari yang pertama ada what I feel. Nah dimana artinya itu kayak apa yang kita rasakan. Jadi kayak merasakan apa sih, kayak perasaan kita tuh ngerasain apa yang kita tonton dari film tersebut gitu tuh. Jadi kayak kita tuh ngerasain dapet feel-nya gitu. Lanjut juga yang kedua ada what I see, dimana apa yang kita lihat. Jadi yang kita lihat itu biasanya kayak di film-film itu kayak misalkan kita lihat tuh oh kita tuh juga ngebayangin juga. Nah yang ketiga itu ada namanya what I do. Nah jadi artinya tuh apa yang dilakukan. Terus juga yang keempat ada what I think about. Jadi apa yang sedang dipikirkan. Jadi kayak misalkan kita melihat film ini, kita tuh pasti kayak mikir oh ternyata gini ya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada yang namanya empathy maps. Nah, dimana empathy maps ini artinya menyelaraskan strategi atau produk atau layanan serta kebutuhan dan keinginan dari target layanan yang ingin dicapai dengan cara memetakan respon terhadap isu. Dimana si empathy maps ini kan artinya tadi kayak memetakan respon terhadap isu. Nah si responnya ini kayak melalui dari semacam says perkataan, lalu juga ada feels dari perasaan, terus juga ada do's dari apa yang dilakukan, terus juga kayak semacam perilaku, terus juga ada things dari kayak semacam pikirannya itu seperti apa. Nah jadi responnya itu bisa diambil dari 4 cara tersebut. Nah tadi kan sudah dijelaskan nih dari pembuatan film ini kayak harus dibangun dari perasaannya, terus dari kayak pikirannya, terus apa yang nanti ingin dibuat, terus apa yang nanti dilihatnya itu seperti apa gitu. Nah dari semuanya ini dia tuh kenapa tujuannya, karena untuk goals oriented. Jadi artinya itu pencapaian yang ingin dicapai. Terus juga selain dari goals oriented juga ada directing experience, dimana pengalaman yang didapatkan. Nah kan kayak yang dilakukan kayak dari
apa yang dilakukan, terus apa yang dipikirkan, kok nanti jadinya dapatnya pengalaman yang didapatkan. Jadi pengalaman itu apa yang didapatkan, apa yang dilakukan. Dalam pembuatan film juga harus produktif, harus efektif, harus seefisien mungkin. Jadi biar si filmnya ini nih menarik, terus membuat penonton tuh tertarik dengan film yang sudah ditayangkan. Jadi pokoknya harus pembuatannya, dari prosedurnya, dari semuanya, dari tahap-tahapannya itu harus produktif, harus efisien. Nah tadi udah tuh, ada lagi nih yang terakhir, kayak namanya tuh meminimalisir konflik atau gap. Nah jadi maksudnya tuh kayak menghindari dari keraguan untuk mencari sumber atau referensi yang diteliti. Jadi kayak menghilangi rasa ragu atau menghilangi rasa tidak percaya diri. Jadi kayak meminimalisir atau mengurangi atau mereduksi yang data yang sudah kita teliti. Nah selanjutnya yaitu ada komponen empathy maps. Nah komponen empathy maps ini ada 3, yaitu ada person, ada gen, dan ada pain. Nah yang pertama itu person. Nah person itu artinya itu kayak semacam dari si subjeknya atau sumber orangnya langsung. Nah dimana itu berisikan ada namanya, terus usianya, gendernya apa, terus pengalamannya itu seperti apa, lalu dan apa sih pokoknya yang melibatkan dari si personnya ini. Lalu yang kedua itu gen. Nah gen ini adalah powernya gitu tuh, power dari komponen si empathy maps ini. Nah jadi itu kayak berisikan dari si harapannya, terus keinginannya, terus kebutuhannya, dan pokoknya melibatkan dari si gen ini atau si powernya ini. Yang terakhir yang ketiga yaitu ada pain. Pain itu yang diartikan sebagai rasa sakit. Jadi meliputi dari kayak macam kekhawatiran, terus juga kayak ada persoalan, hambatan, kayak penyebab atau apa yang sedang terjadi gitu, kayak perasaannya tuh kayak sedih gitu tuh. Selanjutnya yaitu ada kayak semacam indikator atau pertanyaan. Nah dimana itu tuh kayak kita tuh pertama nih kayak bahasa Inggrisnya thinking dan feeling. Nah itu kan thinking artinya berpikir, nah feeling itu kan kayak perasaan. Nah kayak pertanyaan tuh apa yang Anda rasakan, juga apakah Anda merasa kesulitan gitu tuh. Selanjutnya juga ada kayak semacam saying. Saying itu kan artinya melihat. Nah pertanyaan itu kayak kejadian apa yang pernah Anda lihat. Juga ada namanya tuh saying dan doing. Saying itu kan kayak say berarti perkataan, say hi gitu kan berarti perkataan. Terus juga ada doing itu kan perbuatan. Nah pertanyaan itu yang masuk ke saying atau doing itu bisa ditanyakan tuh apa yang pernah Anda lakukan gitu, apa yang pernah Anda katakan sebelumnya. Yang terakhir itu ada hearing, artinya itu pendengaran. Nah pertanyaan yang masuk cocok ke pembahasan itu ada misalkan bagaimana pendapat Anda tentang si A, terus juga dari mana Anda tahu tentang si A. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari pertemuan ke-9 mata kuliah film dokumenter. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga teman-teman jika sudah menonton video saya semoga bermanfaat, semoga mendapatkan ilmu tambahan, dan saya juga masih belajar untuk menjelaskan terkait dari apa yang sudah saya pahami. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya.